memaksakan diri. Soalnya anak saya, cerita anaknya, anak saya yang terakhir itu dia kena musibah, kalau pikir kecelakaan, musibah musibah judi online. Akhirnya rumah pulau kadol, kabeh duitnya supplier kanggo entek-entekan kula. Padahal anak kula sing nomor 3, nomor terakhir itu seingat saya di antara anak-anak saya itu dia yang paling rajin sholat. Nah, tapi kesalahan saya, dia kuliah di AUB, Akademi untuk berbujuk lah. Itu kuliah di situ, saya ngarani ngekos nih, kalau kayak duit, seneng itu duit. Nah, akhirnya salah gaul, mulailah terlibat pada judi online, otomatis radidit masuk ke pinjaman online. Kemudian dia ada nopo-nopo, sampai saya malu, akhirnya saya pindah ke sini. Asli Pulau Kartosuro, saya pindah kembali karena saya malu, karena saya di sana ketua takmir masjid. Kurang biaya itu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini cerita bukan sekedar cerita, Anda harus mengambil ibroh. Apa ibrohnya? Kalau dulu zaman kulo waktu nom-nom waktu itu naik cangkem sholat itu jos. Tapi hari ini naik mung sholat tok itu otomatis kurang. Kenapa? Karena banyak orang sholat, jangankan yang muda, yang tua bareng kadang sholat ya radong, sholat ya opo. Mulai ke masjid nyolong sendal. Ini mulai ke masjid korupsi, cekal KPK, cekal kejaksaan. Itu haji-haji loh nih. Bahkan orang yang menjalankan ibadah yang paling tinggi dalam Islam. Nah, artinya ilmu itu perlu terus dicari. Ya. Lebih khusus putra-putra jenengan yang udah joko, udah perawan itu harus didekatkan majelis ilmu. Karena kalau dia tidak ngerti halal haram, karena di majelis ilmu itu yang dijelaskan halal haram. Kayak dengan sholat itu orang nggak ngerti halal haram. Pramila mengke enten Nabi sudah mengabarkan, dan itu akan terus ada sampai hari kiamat tiba. Namanya kelompok Khawarij. Orang yang kata Nabi, nek mendelok sholat itu bandingin mereka, nek apa-apa. Jadi sahabat yang berguru langsung kepada Nabi itu sampai dikatakan sholatmu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Dan mereka membaca Quran, bahkan mungkin menghafal Quran, tapi apa kata Nabi, la yujawizu taraqiyah, tidak melewati tenggorokan. Karena sing dipengpengke mung apalane karo wacanane sing paling apik itu bagus. Dalam Quran itu ada urutannya tuh. Pertama tidak bisa baca, belajar baca. Tidak bisa baca, ditahsin, diperbaiki bacaannya. Kalau udah baik, maka di atasnya dihafalkan. Dihafalkan ini buatan kedah sedanten. Nek jenazah kesedanten yang mau betul. Cuma di atasnya lagi adalah ditadaburi, dibaca tafsirnya, dipahami isinya. Makanya kalau niku nanti aku punya saudara, masih saudara tunggal mbak. Itu imam besar di salah satu masjid besar. Kalau sebut masjidnya Dinamir, mungkin masjid terkenal di Indonesia. Tapi gini, iseng-iseng kalau tengok ini ayat ini maksudnya mbuh maksud. Dan itu potret nih, bagaimana kemudian banyak yang menghafal Quran tapi juga nggak paham itu apa. Termasuk sholat tadi, pentingnya dengan gampangannya toro kucing dicangking. Le ayo melu, nah, yang di pak masjid lah, apa sholat, oke. Arab Melayu mulai minggu sih, pengajian sih. Jadi gak cuman sholatnya tok, sholat wajib ya, suruh sholat iya, gitu kan. Tapi putranya diajak majelis ilmu, biar tahu halal haram, mana yang boleh, mana yang enggak, mana wajib, mana sunnah, mana dan seterusnya. Itu hanya didapat di majelis ilmu. Dengan sholat tok itu enggak ngerti kitab itu apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut ya. Bulughul Maram bab kurban. Jadi saya bacakan 1 atau 2 hadis, dengan nanti bertanya itu lebih baik. Tapi nek enggak nengok ya tak wacake meneh ya. Larangan memberi upah kepada jagal. Hadis nomor 1397. Wa ana Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Amaroni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah memerintahkan aku ma'ala budnihi, untuk mengurusi prosesi penyembelihan kurban untanya, wa aksima luhu maha, dan untuk membagikan dagingnya, wa juludaha, dan kulitnya, wa jilalaha, dan ugoramenya. Ugoramenya kan, jadi kadang enten sapi, enten klontongnya ya, sak klontongnya, dan dituku, sapimu tak tuku nih mas, oh iya, lagi klontongnya sepen. Mungkin enten Pak Tani yang dulu luku, ngangge luku nih kok, ngangge luku sing kayu nih kok. Nah karena sekarang banyak traktor, akhirnya didol sapi nih, begitu payu, terus pengen sak lukuku, gitu, sak luku. Mertos so luku, semua orang ngerti luku. Karena ada seorang mudeng. Nah, ikan kepek kabeh. Gitu. Nah maka kulitnya, dagingnya, dan semua aksesoris dari binatang itu, mungkin anjing beli kebu barangkali. Wong sing di kebo ya pensiun nongol ning angon kebo pengen sak kandange. Nanti itu kandangnya statusnya ikut dengan binatang kurban. Nah, maka semua itu, apakah dagingnya, kulitnya, apakah kandangnya, apakah lukunya, apakah kelontongnya, maka itu semua harus dibagikan. Nah, berarti tidak boleh dijual. Kemudian nek didol dipek panitia itu tidak boleh. Wala aqta fi jaza rotiha minha syai'an minha, dan tidak boleh dijadikan alat bayar untuk jagal atau tukang kelet atau yang rewang atau panitia, sama aja. Jadi kedudukan jagal, tukang kelet, tukang rewang, panitia itu sama kedudukannya. Sama-sama apa? Wakil dari sohibul kurban. Jadi sebenarnya hukum asalnya kurban itu sing kudu beleh beteti sak kabeh-kabeh niku sohibul kurbannya, harusnya hukum asalnya. Jadi cara napa wedhus nggih itu sing kurban niku sing beleh, sing bedeti dan seterusnya. Cara sapi niku nggih orang 7 itu yang nek wong itu, nek orang 6 ya orang 6 yang bedek, yang beleh, yang bedeti dan seterusnya. Nah, tapi karena dikumpulkan gitu kan, mungkin yang kurbannya mungkin gerah, mungkin di luar kota gitu kan. Nah, jadi diwakili. Nah, yang wakili niku enten namanya panitia, enten namanya tukang jaga yang beleh, enten namanya tukang kelet, enten namanya orang yang rewang gitu kan. Nah, itu mewakil. Nah, wakil-wakil ini sebenarnya boleh dibayar, tapi pembayarannya nggak boleh dari daging, nggak boleh dari kulit, nggak boleh dari ukur rampe yang ikut dengan sapinya. Apakah tadi saya contohkan kelontong, apakah tadi saya contohkan lukuan, atau kemudian saya contohkan kandangnya, tidak boleh. Nanti nek di unta itu, unta sosok kayak kemul, nah, biar nek kadem boten kademen, nek kewan kademen mungkin mati, nek kepanasan mati. Makanya sosok enten kemule nek pas musim dingin kemul iki. Nah niku diketutke kemule, misal dituku terus kemule PN. Nah ketika itu ngikut, maka itu nggak boleh dijual, nggak boleh juga dijadikan alat bayar untuk tadi panitia, tukang jagal, tukang kelet, karo tukang rewang, ngoten. Jadi semua disuruh oleh Nabi SAW untuk disedekahkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak boleh untuk tukang jagal, tukang kelet, tukang rewang, itu bukan berarti tidak boleh mutlak. Enten aqua cilik-cilik mas, gue ilustrasi, dan teringat sama jenengan. Tigo mas, ya anak sing cilik ya sing gede ra apa-apa. Nah, terus ngeten Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu sapi itu dibelah, kalau contohnya sapi nggih. Sapi dibelah, kambing dibelah. Nah, maka yang pertama jenengan keluarkan dulu haknya sohibul kurban. Nah, berapa? Ya sesuai kesepakatan. Kalau merujuk ke dalil, ada dalil yang membagi 2, ada dalil membagi 3, ada dalil yang Nabi itu memberikan semuanya. Nanti Nabi pernah, nanti ada hadisnya, memerintahkan kepada sahabat Uqbah bin Amir, Nabi gadah mindo kata, wedhus banyak, kambing banyak. Mir, Uqbah, dumno. Ditumke urip bagian satu-satu. Nah, Uqbah bin Amir niku ya namine menungso to, ketika dikongkon kedumke ya pengen keduman, kok jek siji. Nah, jadi rata laporke engko ya tetep kudu ngedumke berarti kan. Nah, karena menungso ya pengen juga ya kan lapor. Ya Rasul
masih satu ya. Ya wes kuwi kowe. Nah, terus kemudian Nabi mengatakan doha anhu belehan. Jadi yang keduman tadi nggih suruh beleh gitu, boten terus didol boten. Nah, maka kita kembali ke dalil, ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga, ada yang kan ngedumke kabeh. Termasuk ini kan ngedumke kabeh. Urusono dumno kan gitu. Dumno berarti Nabi enggak minta gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi dalil kalau pembagian kurban itu fleksibel. Fleksibel. Ampun kaku-kaku, mungkin enten masjid sing kaku kudu ditum telu, nek ras telu aku moh. Jadi fleksibelnya seperti apa? Ya sesuai kesepakatan. Misal jangan sepakati kambing itu sambil sama arti setengah, ya niku kesepakatan. Nah, misal jangan sepakati sapi itu 5 kilo, ya niku kesepakatan. Nanti ada di daerah Mojolaban itu sapi niku sing didum niku sambile. Kula nganti mosok to, nggih mriki sambile, cukup sambile paling gegere niku mungkin didum itu meneh. Jadi enggak ditimbang langsung sambile copot siji. Terus tapi nggih diblesek nggih ora sapi urip dicopot sambile. Nah, terus karo gegere ya niku dienggo sahibul kurban. Nah, ketika emang sepakatannya gitu ya singkirkan dulu. Pokoknya singkirkan dulu. Ini bukan berarti terus wis dipeceli cilik-cilik ngoten mboten. Jadi ini napa istilahnya masih gelondongan, tapi sudah diperkirakan memang cukup dienggo sahibul kurban karena haknya kan udah ketok to. 5 ping 7 misal 35 ping piro meneh misal sapine 10 berarti 350. Nah, terus si sambil kambing dikalikan sekian ekor itu kan. Nah, itu disingkirkan dulu. Nah, kemudian haknya warga kampung. Nah, karena kurban itu pembagiannya fleksibel ya. Buat orang kaya iya, orang miskin iya, buat orang non muslim itu juga boleh. Mong ya saran saya, nek wong salat iki plastiknya rada gede, sing jarang ning masjid iki rada cilik sithik. Nah, wong non muslim iki yo luwih cilik gitu. Saran saya. Tapi nek jenengan rasah ben ra mumet terus padake wae, monggo enggak apa-apa. Ini bebas nah. Ini disingkirkan lagi. Nah, turahane ini loh. Turahane ini yang fleksibel. Fleksibel niku napa? Sahibul kurban sosok nah jaluk tambah mang tambah. Kenapa? Karena keberadaan daging semua ini kan dari sahibul kurban toh. Nah, makanya mungkin enten sahibul kurban kegelan, kalau bandul siji ra dikeki sesuk dan sampai hari ini kurban ning arep omahe dibelah dhewe gitu. Nah, maka ya itu PR ya, PR jangan sampai kita jadi panitia, jadi takmir terlalu kaku. Jadi fikih itu kalau dipahami secara luas, dipelajari secara luas, itu menghasilkan jiwa-jiwa yang luas. Nah, tapi nek belajar fikih kok tambah kaku, kuwi wong aneh. Tuh. Belajar fikih kok tambah kaku itu aneh. Mesti ada yang salah. Makanya kurban niki kula ajarke ten banyak masjid itu, hampir semua saya ganti temanya. Niku kitabnya beda-beda Pak, enten Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik, kemudian Uluwal Marjan, kemudian ada kitab-kitab kecil yang saya rangkum jadi materi. Terus ada juga apa namanya Bulughul Maram niki yang saya bacakan niki. Sehingga harapannya kita jadi tahu cerita utuh itu loh kurban itu apa. Dan ternyata memang pada akhirnya kesimpulannya kadang itu tadi dulu kita itu terlalu kaku sama kaum muslimin, sama saudara kita itu terlalu kaku, akhirnya banyak yang kegelan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga turahan ini yang fleksibel. Nanti ada masjid sing ra gelem masak ning masjid alasannya ra entuk, itu yo kleru. Jadi yang fleksibel ini mau dimasak silakan. Mau dibagikan lagi, tambah ke mriki-mriki silakan. Termasuk dalam konteks kiai yang rewang, tukang kelet, tukang jagal, itu setelah jenengan opai, misalnya enten opai, jagal niku, gal nyo tak opai 500. Nah, kok niki enten turahan, jenengan jikoke ndas wedhus napa ndas sapi, nggo kowe entuk sebagai hadiah. Tapi nek jenengan dari awal mengatakan engko tak kei 500 plus ndas sapi menal iki. Engko pas donge kok ndas sapine ra enek jenengan ganti ndas wedhus, pasti protes. Lu ngomongin ndas sapi Pak, kok dadi ndas wedhus. Nah, protesnya dia itu pertanda kalau jenengan itu memperjanjikan ndas sapi itu sebagai opah. Jadi bedanya opah sama hadiah niku. Nek opah niku dia diperjanjikan, itu ndak boleh kalau diambil dari binatang ini. Tapi kalau hadiah niku bebas, jenengan ngekeki napa wae, dia enggak akan protes. Karena memang ndak ada dalam perjanjiannya. Wonten pramila nggih panitia ketika lihat ada ibu-ibu yang istiqomah rewang ramulih-mulih gitu niku tinggal ditengeri piro sing rewang omong 50. Nah dicepake saking mriki kantong 50.
Tiga sinten ya sing rewang niku wau tambahi. Tapi ampun diperjanjikan, jangan janjeni ketesuk janjeni ibu-ibu ampun mundur mungkin sing rewang entuk rong kresek, pas bareng dido meneh ternyata cukupnya sak kresek. Ibu-ibu mesti demo, ngomongnya loro kok kayak siji gitu. Karena ndak ngerti, ndak paham mikirnya gitu loh. Takmirnya atau panitiane yang ndak paham mikirnya dijanjeni. Nah, kemudian sing dijanjeni yo ngarep-arep sing dijanjeki kan gitu. Makanya ya nggak apa-apa dengan ngasih tambah ke yang rewang, ngasih tambah ke yang telet, ngasih tambah ke yang beleh, ngasih tambah ke panitia, ndak apa-apa, tapi jangan diperjanjikan. Sematen ugi kalau jenengan masak-masak, itu jangan masak-masak khusus buat nopo, khusus buat panitia sama khusus buat jagale. Nah itu jenenge yo opah meneh. Jadi nek kayak gitu ya ndak boleh. Makanya orang yang tadi itu karena fikihnya kurang luas sehingga kurang luas akhirnya mending rasa dimasak. Soalnya ra entuk. Nah, kalau konteksnya adalah masakan ini khusus buat panitia, tukang kelet, tukang rewang, bahkan tukang ingkuk-ingkuk ora entuk melu gitu kan. Nah, maka itu jadinya jatuhnya opah lagi, ndak boleh memang. Makanya nek jangan masak-masak terbuka bebas. Kaum muslimin sing ora tau salat ngoro arep mangan tok mulih ya ndak apa-apa, biarin aja. Ngoten. Makanya sefleksibel itu, Pak. Ya, beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah niku justru ketat, tapi kita kadang fleksibel. Zakat fitrah itu mustahiknya yang saya tahu cuma 2 fakir miskin. Nah, kadang bareng lupuk kita kresek cilik-cilik didumke meneh. Niku kleru. Makanya kula niku nek digedhoki omah dikai zakat fitrah aku moh niku ngene jate wong ora duwe kok. Mah kulo lantai 3 kok zakat fitrah. Moh aku. Ngoten nggih. Jadi jenengan yang memang mampu jangan mau nerima zakat fitrah. Tapi nek emang jenengan enggak mampu, ya monggo. Kadang kesalahannya niku wis mampu tapi ya tetap ngantri zakat fitrah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ada pertanyaan dikirim Mas Teguh ke saya, gitu. Gimana hukumnya uang operasional? Nah, operasional itu satu tidak boleh dari hewan ini. Tadi kulitnya didol ke operasional tidak boleh. Tadi Nabi mengatakan Ali bin Abi Thalib mengatakan wala utiya fi jazaratiha min hasai'an, dan tidak boleh dijadikan sebab untuk bayar jagal. Makanya tidak boleh dijual untuk operasional. Operasional dari mana? Dari iuran yang pertama itu pas ditukokke turah. Nah, turahannya itu buat operasional. Jadi kan belum bentuk kewan, tapi kalau udah bentuk kewan maka semua unsurnya ini harus dihabiskan untuk dimakan sebagai kurban, disedekahkan atau dihadiahkan. Kemungkinannya cuma 3 ini. Jadi tidak boleh dijual. Nah, kemudian singkat cerita nih, misal turah dikelompoknya kelompok 5 yuto. Nah, terus dibuat operasional entah 3,5 atau mungkin 4 yuto, turah 1 juta. Nah, 1 jutanya kemana? Itu yo fleksibel sesuai kesepakatan sohibul kurban. Karena pemilik asal dari operasional itu kan sohibul kurban. Nah, makanya nanti setelah kurban mak rapat melih, rapat ngumpul ke sohibul kurban. Nah, disepakati masjid sini buat apa turahane operasional. Oh, mereka sepakat dilebokke kota infak wae. Nah, kota masjid ya monggo. Atau kemudian ada yang usul, piye nek disimpen ae engko dinggo tahun ngarep, dinggo operasional tahun ngarep ben tambahane garek sithik, kurangnya garek sithik. Nah, sepakat ya enggak apa-apa, fleksibel. Atau misal piye nek didungke ning panitia, saya kurban sepakat, ya monggo gitu. Jadi uang operasional itu yang benar-benar operasional loh ya, bukan dari jualan ini loh ya. Mungkin enten masjid sing ngedol kulit segala macam. Jadi yo ning Solo tengah kutha, piyai pegawe kabeh, terus anek sing gelem ngurusi kulit, sikil, sirah segala macam, dol bae. Terus adite nggo apa? Dom panitia lah gitu. Niku kleru nggih. Jadi bisa seperti itu atau bisa dikasihkan ke guru-guru TPA itu loh yang sering saya sampaikan. Guru-guru TPA itu perlu diperhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis berikutnya tentang yang menanya enggak? Ini dulu, satu dulu. Enggak ada, kita lanjutkan. Tentang bolehnya patungan sapi dan unta. Ini nggih enten pertanyaan, Ustaz, bolehkah kita patungan sapi? Karena yang saya tahu kan kurban kalau sendirian itu utama. Misal contohnya kambing sendirian. Nah, berarti kan kalau sapi patungan nggak boleh. Jadi dia nyontoh ke sesuatu, tapi dibandingkan dengan sesuatu yang nggak sebanding. Ibaratnya jangan ngomong enten, pelem iki enak, dan enak pelem timbang
timbang apa jenenge, timbang kesemek gitu. Pembandingnya nggak cocok gitu. Tapi nek jenengan kemudian mau membandingkan niku apel banding karo apel. Apel nopo banding karo apel nopo niku cocok, jeruk nopo banding karo jeruk nopo cocok. Tapi nek pelem kok dibandingin karo kesemek atau pelem kok dibandingin karo talok ya jelas ra enak. Kacekane jauh gitu. Nah, maka beliau mencontohkan kambing kan harus satu. Ya. Nah, berarti sapi ya. Nah, nek ngoten salah, sijine gede, sijine cilik. Makanya kalau di atas ilmu niku enak, tapi nek di atas perasaan, di atas logika itu kadang ya ora tepat gitu. Makanya dalam konteks itu nggih Nabi SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah, naharna ma'an Nabi SAW, kami pernah berkurban bersama dengan Nabi SAW amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah al-batnata an sab'atin, unta dan yang disembelih itu dibagi 7. Jadi unta bagi 7, wal baqarata dan sapi an sab'ain dibagi 7. Nah 7 ini pembagi maksimal. Jadi nek misalnya enten sing dengan susun kelompoknya pitu, nah, 3,5 ping pitu 4,5, kemudian belum dapat orang ke-7, duitnya enten 1,5. Nah, terus oleh wong pitu ra enek-enek tenan gitu kan. Nah, maka yang terjadi jangan coba aja cari 21,5 itu. Kalau misal 21 juta itu, kalau misal ada barangnya yang kemarin kriterianya cacatnya dulu disingkirkan, kemudian umurnya, baru kemudian barangnya. Nah, ketika jenengan dapat barangnya itu, maka jenengan mangkat 6 orang tidak apa-apa, dan itu lebih baik daripada 7. Mengatakan rugi 5 orang tidak apa-apa, itu lebih baik daripada 7. Lah wae nek Mas sapi sing iso diangkat wong 5 enten dengan cara napa? Pertama cacat singkirkan, yang kedua umur singkirkan, kemudian yang ketiga jangan delok gedene sih. Umur niki wae lho sing penting. Nah, begitu dijejerke yang enggak cacat yang umur, nah baru jenengan delok gedene. Nah, otomatis nek golek sing murah ya ora sing paling gede, sing paling cilik kan ngoten. Iki paling cilik piro? Semene, dhuwure iki piro? Semene. Nah, insyaallah ada. Bahkan nek jenengan masih inget nggih, fikih kurban itu bisa dipakai dalam fikih akikah bisa dipakai di fikih kurban. Nah, Nabi pernah mengatakan anil gulam mi syatani, anak lanang dibelehke wedhus loro, anil jariyati 1, anak wedok dibelehke wedhus 1. Laya durukum dukuron kanu au inasan, ndak masalah jantan atau betina. Jadi nek golek lanang kok ora golek larang kabeh, goleke sing wedok ora apa-apa gitu. Dan kemarin ada teman yang WA saya sapi betina, dia bilang, ini aku ya orang ngecek, teman bilang ini udah umur tat. Menurut jenengan kalau ditawari rego piro? Lebih bedek wae Mas Teguh piro? 16. Jenengan Pak, bedek wae. Ngarang wae ora apa-apa. Pinten. Kalau ditawari rego pinten? Bedek ra bayar 17. Jenengan deh bedek sekitar 17 16. Kalau tawari rego 12, Pak. Rolas niku nek jenengan dumpi itu lah murah banget piro niku, 2 yutonan to. Makane niku solusi, Pak. Jadi jenengan irian mepet karepe golek lanang gede powel, walah ya ora nyanda. Ngoten. Bapak saya itu kemarin tuh ngumpul orang yang mau iuran rodok larang itu 4,5 juta. Tapi ya disasar ya kudu lanang ngudokke gitu. Ya sudah, nek ngudokke kan otomatis lanang ya mahal gitu. Artinya kalau memang iuran jenengan mepet dan arep kon ngunggahke, ayo saya berkorban tunggahke neh. Moh. Nek ngoten sawurane apa jenengan arep tomboke kan ya ora mungkin to. Nah, solusine betina niku ndak apa-apa. Nah, kok anak-anak piye ya? Sembelihan induk berlaku buat anaknya. Berarti begitu mbok itu boleh dibuka wetenge entek anake, wah, anaknya dicek. Ini anaknya tadi hidup apa mati? Kalau memang udah mati ya dibuang. Tapi kalau anaknya hidup, niku berarti sembelihan hidup berlaku buat anaknya. Ngoten. Wah, anaknya ubah meh melayu cekel sik belah meneh ra apa-apa. Ngoten. Malah niku balibul asri 100%. Nanti PDT serahke ibu-ibu bule, wah. Sip niku. Ibu yang dirahmati oleh Allah, bapaknya juga demikian. Yang menanya enggak ada. Ampun isin-isin loh. Wah. Loh, niki kitab Bulughul Maram pun rampung. Kula masuk ke kitab kedua, Lu'lu' wal Marjan. Jadi Lu'lu' wal Marjan niku disusun oleh seorang ulama yang mana isinya adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang disepakati Imam Bukhari sama Muslim.
Jadi Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim iya, plek podo, nah, terus diambil, dimasukkan ke kitab Lu'lu' wal Marjan. Oke, yang pertama dimulai dari hadis 1280. Hadis dari Jundub, qala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu salat yauman nahar, pada hari kurban, summa khotoba, kemudian berkhutbah. Jadi Nabi selalu ngimami terus khutbah. Nah, selesai itu summa zabah, kemudian menyembelih. Jadi Nabi itu tidak sarapan untuk sholat Idul Adha. Kenapa? Karena makannya binatang yang disembelih, jadi pada sembelih mungkin diambil sebagian dagingnya, mungkin dibakar, mungkin di nopo gitu kan. Nah, terus niku yang didahar. Dan ketika saya katakan sarapan dengan dagingnya, niku beten kayak kita. Nek bahasa sarapan ini terus kudu enek segone, gitu. Kudu cepak wedange, kudu enek uga rampene krupuke, alah. Nek orang sana ya begitu makan niku nggih dicuil sithik dibakar wis niku dimaem wis gitu. Makanya nanti dalam hadis yang lain Nabi itu seneng makan hati binatang kurban. Itu berarti saya bayangkan begitu sembelih terus dibuka perutnya, ambil hatinya, cuci niku dibakar. Nah, udah sarapannya itu terus dilanjut nyembelih. Nah, ngoten. Nah, faqala kemudian begitu menyembelih Nabi melihat ada yang sudah tersembelih. Manda bahwa qabla ayu soliya waliyat bah ukhra makana. Iki mau kok enak sing wis dibelah. Sapa iki mau sing belah iki, sing duweni iki, sing belah iki, maka iki gak sah sebagai kurban, harus digenti. Ini menjadi dalil nggih panjenengan Pak Panitia karena wakil dari sohibul kurban. Jenengan begitu dipasrai Pak Panitia kalau nitip niki kambing atau sapi niku jenengan sanjang nggih kula tampi ning kula cencang mriki ning mangawasi piyambak. Karena namanya wakil itu bertanggung jawab atas barang yang diwakilkan. Ketika jenengan nggak berkata seperti itu, terus niki ucul atau kadang ada cah cilik-cilik iseng dijejeli nopo gitu kan, ternyata dijejelke racun tikus, nah, mati. Nah, panitiane ngijoli. Nah, bahaya toh. Nah, harus disanjangi. Pak niki kula tampi, kula cencang ten wit pelem mriki ya ning nyuwun tulung mengawasi piyambak. Ngoten. Biar dia juga punya napa istilahnya punya kerentek yang ngati untuk njogo. Jadi tidak cuma diculke terus tinggal mulai sesuk bar luar kok lak enek sing rene ngeteri. Nah, jadi kurang keterlibatannya kurang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa man lam yadbah, dan siapa yang belum menyembelih, jadi yang tersembelih tadi suruh ngijoli. Nah, yang belum disembelih iki fal yadbah belahan bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, tadi malam ada yang nanya di Istiqlal, kok bismillah tok, kok orang bismillahirrahmanirrahim. Nanti dalam riwayat yang lain memang bunyinya ya cuma bismillahi wallahu akbar, nanti enggak pakai ar-rahmanirrahim. Jadi kan fikih niku memang sudah dijelaskan gitu, jangan ditambah-tambahin. Itu paling aman. Kalau Nabi mengatakan ya gulam samillah, wahai anak muda nek makan ucaplah bismillah, ya udah bismillah tok itu aja. Samillah. Jadi enggak bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian di sini juga gitu, waman lam yadbah falyadbah bismillah. Kalau kemudian belum disembelih, sembelihlah dengan mengucapkan bismillah. Dan ini menjadi minimalnya. Jadi disembelih mengucapkan bismillah gitu udah sah. Nah, di atasnya bismillahi Allahu akbar. Di atasnya yang paling baik bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli bait. Ya Allah, terimalah ini kurbannya bapak ini dan keluarganya. Rapal ya nek memang nek memang tugasnya menyembelih ya diapal ya umum kaya ngono kok gitu. Artinya bukan sesuatu sing panjang gitu loh. Mungkin enten sing ngeles ten masjid pundi ngeles kula jari ngoten niku terus serencange lho berarti nek yang kita lakukan niku ngeten Pak atau Mas, saya misal nyembelih nanti Bapak fulan ini membacakan ini kurbannya gini. Ngoten niku pripun? Ya nek ngomong sah dan tidakne pun sah. Tapi nek ngomong utamane kedahen jenengan sing beleh niku sing bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal hadza min Bapak fulan wa ahli baiti dan keluarganya. Oh ngoten. Ngoten niku sing gawe maca niku nggih protes. Oh mungkin ribet ngene. Alah ribet apa to wong ya gari maca ngono lho. Artine monggo jenengan mau ibadah sing biasa-biasa silakan. Mau sing utama kan lebih baik ngoten lho. Sama ketika jenengan beli kambing. Terus pokoknya anggere aku tuku lak wis ngono. Monggo, tapi nek jenengan nyimak materi yang kita lalui, Nabi itu kurbannya kambing putih yang ada hitamnya, matanya putih, perutnya putih, matanya hitam, kakinya hitam, perutnya hitam,
terus gemuk, terus mahal. Nek jenengan mau ngejar keutamaan itu termasuk bertanduk, monggo gitu. Tapi nek mau sepenting kurban, akhirnya wedhus gering digowo ya. Dieleke kok gering Pak, lah wis ben garing belah tak protes. Dah nek pun ngoten ya angel ngoten iki. Nggih, makanya berkorban di atas ketakwaan itu kan orang yang berusaha untuk ngejar keutamaan, bukan cuma sekedar kurban ngoten. Nah, termasuk sholat ngoten, orang bertakwa itu berusaha untuk khusyuk. Aku sholat kok, bar sholat kok rasanya pengen bermaksiat terus aneh opo, gitu. Kita introspeksi. Jangan kemudian penting sholat, mboten gitu kan. Termasuk orang kalau kemudian nggak sholat kok anteng wae, meneng wae artinya nggak ada gimana, ini berarti ada masalah nih di hati saya. Ada orang beriman itu nek wis tahu adzan misal jam 12, jam 12 seperempat itu wis geger. Wis sik ning di tak masjid lah kan urung adzan. Justru nek ngenteni adzan iki telat jenenge. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau nanya enggak? Enggak ada. Ibu-ibu enggak ada. Ampun betok resek loh. Kurban yang tidak bernilai kurban. Hadis dari Al-Bara Ibn Azib, beliau berkata, "Doha qalun li, berkurban pamanku, yuqalu lahu Abu Burdah, namanya Abu Burdah qabla shalah, sebelum salat dia menyembelih kurban." Jadi sing geletak tadi salah satu punyanya Abu Burdah. Wa qala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada pamanku, "Syatuka satu lahmin." Sing mbok beleh kuwi mung sembelihan nggo golek daging tok, ora terhitung kurban. Ora terhitung kurban itu berarti pahalanya kurban ndak ada. Ya mung mbok beleh ngono wae gitu kan. Faqala, kemudian pamanku berkata, "Ya Rasulullah, inna indi da jinatun jata'atan minal ma'zi." Ya Rasul, saya itu punya kambing betina muda dari jenis kambing yang jinak. Iya, ini enak sing saya ini. Kapan? Rebu. Minggu. Kulo kadang nek ra sing eleke sok lali ya. Nah, saya punya kambing yang lain, tapi lu enom. Nah, kan syaratnya pertama tidak boleh cacat, umurnya masuk 1 tahun ya, masuk 2 tahun gitu toh. Nah ini karena sudah yang bagus ini udah disembelih, terus dia suruh ganti toh. Saya punya kambing yang lain tapi lebih muda ya Rasul. Kemudian kata Nabi, qala idbahuha, belahan. Walan yuslih li ghairi, tapi tidak boleh buat selain kamu. Ini menjadi dalil nggih. Kewan enom niku hukum asalnya ndak boleh. Makanya ketika iuran jenengan mepet, saya tadi bilang sapi itu kok sing umur nggak nyanda, bener-bener nggak nyanda, jangan dipaksakan beli pedet, jangan. Jenengan tetap harus nyari yang umur, karena syarat utama tadi nggak boleh cacat yang 4. Kemudian dari sisi umur niku, umurnya sudah umur yang layak itu. Makanya lebih baik beli yang betina tadi atau jantan tapi jantan sudah umur. Tadi sapi Bali, sapi Madura, sapi NTB niku bisa. Ning cilik mesti mungkin tidak dipaicu karo sing ngongkon. Cilik men sapiku, sapi kono gede. Padahal sing gede kono belum tentu masuk umurnya. Kemudian walan tuslih li ghairik, dan tidak boleh untuk selain kamu. Kemudian Nabi berkata lagi, man dabaha qabla shalah fa inna ma yadbahu li nafsi. Siapa yang menyembelih sebelum salat maka dia menyembelih untuk dirinya. Wa man dabaha ba'da shalah, dan siapa yang menyembelih setelah salat faqad tamma nusukuhu, sudah sempurna sembelihannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia sudah mengerjakan sunnah atau amalan yang biasa dikerjakan oleh kaum muslimin. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum wajib untuk tidak punya cacat dan wajib untuk umur yang masuk. Nah, baru nek memang enggak ada, nyari kemana-mana enggak ada, duitnya ada, arep yang paling gede ya enten mung barangnya ra enek ning ngendi-ngendi. Mungkin ya semua orang sadar pentingnya kurban, wajibnya kurban, maka mereka semua berusaha kurban. Kok boleh ra enek, wedhus eneke cempe, terus sapi eneke pedet, ya niku monggo nek jenengan mau beli yang itu ndak apa-apa. Tapi kalau iurannya mepet terus langsung nyasar pedet, nyasar cempe, itu ndak boleh. Mekaten. Buat pilih mekaten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Alhamdulillah minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka